Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada pertemuan kali ini saya dapat hadir kepada Anda sekalian guna membuat video yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah modeling yang terbaru dan pertama di SketchUp tentang bagaimana cara membuat modeling dalam satu kali editan hingga merubah pada keseluruhannya. Contoh pada pembuatan modeling berikut ini, di mana dalam pembuatan detail gentengnya sudah terbentuk sekalian dengan detail rangka atap. Artinya, satu kali editan detail genteng sudah terbentuk dengan detail rangka atap. Berbeda pada video saya sebelumnya, di mana pada video tersebut hanya menayangkan tutorial cara merubah 8 jenis detail genteng yang dalam satu kali editan dapat merubah pada keseluruhan detail atap. Pada aplikasi SketchUp itu sendiri sudah disiapkan tool 1001 bit. Namun bukan saya tidak menganjurkan Anda menggunakan tool tersebut. Di sini lebih pada pendekatan dalam belajar untuk melatih Anda dalam membuat modeling secara manual, terutama pada siswa teknik pemula. Dengan begitu, apabila Anda sudah terlatih, maka sudah siap menghadapi berbagai macam kondisi pada dunia kerja di lapangan. Dan apabila dilihat dari segi penggunaan aplikasi SketchUp itu sendiri, semakin banyak tool tambahan yang di-download, maka semakin berat dalam penggunaannya, terutama di saat Anda merender. Ciri khas dari channel PWJ SketchUp yaitu menayangkan tutorial modeling 3 dimensi dengan cara kreatif dan efisien menggunakan tool bawaan asli SketchUp itu sendiri. Oke, pemirsa semuanya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kita mulai saja pembuatan detail genteng dan detail rangka atap. Di sini saya sudah siapkan bangunan untuk saya pasangkan detail dari atap itu sendiri. Yang pertama, kita buat garis pada sekeliling dari bangunan ini. Seperti ini. Ya. Hingga permukaan tertutup ya. Oke, setelah itu saya buat garis lurus di sini, arahkan ke sebelah kiri sejarak 900 mm. Saya menggunakan satuan milimeter di sini, permisa semuanya. Lalu saya buat garis kemiringan di sini, pilih tool protractor. Ya, letakkan di sini, klik, lalu klik pada bagian kanan, angkat 35 derajat, lalu klik select garis protractor tersebut, lalu letakkan pada titik ini ya. Nah, itu kita cari titik tengah. Buat garis tegak lurus ke atas, tanda garisnya berwarna biru ya. Lalu tutup hingga berbentuk segitiga siku-siku di sini. Lalu delete garis protractornya. Pada tahap berikutnya saya akan membuat list plan. Pilih seperti ini, 90 derajat. Lalu saya select garis tersebut, kontrol, lalu pindah sejarak 30 mm. Saya buat garis di sini sejarak 300 mm ya. Lalu saya letakkan di sini. Lalu saya tutup. Lalu persegi ini saya kontrol, lalu pindah, letakkan pada ujung sini. Oke, saya delete ya, seperti itu.
Lalu pilih tool protector, saya atur jaraknya 40 mm. Lalu saya buat garis ulang di sini ya. Lalu yang pertama yang kita follow me list plangnya dulu ya. Saya select permukaan atas dari bangunan ini, lalu pilih tool follow me. Sudah terbentuk list plang, lalu klik 3 kali my group. Lalu pada tahap berikutnya saya akan membentuk atap. Select permukaan, lalu follow me. Di sini ada bagian yang bolong, kita akan perbaiki, kita buat garis ulang agar tertutup, lalu kita push ya. Lalu kita buat garis kemiringan, pastikan rata dengan modeling tersebut ya. Klik lagi, angkat 35 derajat, lalu buat garis tegak lurus ke atas ya, seperti itu. Oke, hapus. Lalu kita select garis tersebut sambil menekan Ctrl pada sekeliling dari persegi ini ya, lalu follow me. Oke, setelah itu saya delete. Oke, seperti itu pemirsa semuanya. Di sini saya akan membuat detail genteng dan detail rangka atap ya, menggunakan komponen ya. Tapi perlu catatan di sini pemirsa semuanya, ada poin-poin penting dalam prinsip pembuatan detail atap genteng dan detail rangka atap ini. Anda harus mencari bagian yang paling luas ya, atau bagian yang paling rumit. Kalau saya letakkan pada area di sini duluan, maka modelingnya tidak sempurna ya. Yang pertama yang saya letakkan itu pada area ini ya. Apabila Anda mendapatkan kasus modeling atap limas seperti ini, maka yang pertama Anda edit adalah modeling pada bagian area yang paling rumit, area yang paling lebar seperti yang contoh di layar monitor Anda ya. Oke, seperti itu. Lalu saya pilih tool protector di sini, saya letakkan pada area ini, lalu saya klik pada area sebelah kanan, lalu saya putar sekitar 90 derajat ya. Setelah itu saya klik garis protector tersebut, saya tekan M, letakkan pada ujung paling atas ya. Lalu saya pindahin lagi sambil menekan Ctrl, saya letakkan paling ujung bawah, lalu klik, lepas mouse-nya, ketik garis miring 16, enter ya, seperti itu. Lalu saya buat persegi di antara garis sudut atap dan garis protector seperti yang saya contohkan seperti ini. Klik pada area ini ya, lalu arahkan ke sebelah kanan hingga berbentuk persegi. Seperti itu, saya warnai sewarna hijau. Oh, sudah warna hijau ya. Tapi sebelumnya area atap ini saya buat transparan dulu ya. Transparan.
Kenapa saya buatkan transparan? Agar memudahkan saya untuk melihat persegi ini ya, persegi yang warna hijau ini, agar memudahkan saya dalam melihat persegi warna hijau ini. Apabila saya warnai warna putih, maka ada agak kesusahan dalam melihat modeling persegi yang warna hijau ini. Oke, seperti itu. Lalu saya klik 2 kali persegi warna hijau ini, My Group, dan yang kedua My Component ya. Lalu saya select, saya tekan M, Ctrl, lalu pindah, letakkan pada sudut ini, lalu select kedua persegi ini ya, select kedua sambil menekan Ctrl, lalu geser setengah dari ukuran persegi ini ya, ambil titik tengah pada bagian persegi ini seperti area tengah ini ya, lalu geser, letakkan ke titik garis protractor ini ya, lepas. Lalu pada area persegi yang ini saya klik kanan, lalu pilih Make Unique ya, ingat ya, Make Unique ya. Lalu saya double klik, masuk ke grup, lalu saya beri warna yang berbeda ya, warna putih. Dimaksudkan agar jarak antara rangka kayu dengan rangka kayu yang lainnya itu agak berjauhan ya, tidak terlalu dekat. Lalu select pada kedua persegi ini sambil menekan Ctrl ya, lalu klik kanan My Group. Oke, seperti itu. Lalu saya hapus garis protractor ini ya. Oke, saya klik 2 kali, lalu saya select semuanya, select, saya tekan Ctrl, lalu pindahkan pada sudut ini, ketik X 6, enter. Oke, tumpukan sampai ujung atas ya, select lagi. Oke, seperti itu. Lalu yang hijau ini saya letakkan pada ujung sini, lalu saya select ya, select kedua persegi tersebut ya, tekan Ctrl lalu pindah, letakkan pada ujung sini, ketik X 9, enter. Oke, seperti ini, ada bagian yang lebih. Lalu saya select semuanya, lalu tekan Ctrl lalu pindah, letakkan pada sudut ini, ketik X 12, enter. Oke, lalu hapus pada area yang tidak kita butuhkan ya, lalu Ctrl select ya. Ketik X 5, enter. Select dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini, lalu letakkan pada sudut ini, kita copy ya, Ctrl move ya, seperti ini, Ctrl move. Ini kita geser ya, saya tekan Ctrl lalu letakkan ya.
Ya, seperti ini. Lalu hapus pada bagian ini. Ya, seperti ini proses semuanya. Di sini ya, ruang kosongnya agak terlalu melebar ya, agak terlalu luas. Apabila kita pasang hubungan, maka ruang kosongnya akan tertutup ya. Cara mengurangi ruang kosong ini, yang pertama dengan cara seperti ini ya. Berikut saya akan tunjukkan. Saya klik 2 kali. Di sini saya klik 2 kali pada area ini. Lalu ambil titik tengah dari persegi ini ya. Lalu saya geser pelan-pelan ke sebelah kanan ya. Saya klik, lalu saya majukan, letakkan pada area tengah tersebut ya, seperti ini. Oke, sehingga ruang kosong ini berkurang ya, seperti itu semuanya. Lalu saya select semua area ini. Saya select, saya Ctrl C, escape, saya Ctrl V, lalu saya mirror, pilih right direction, saya my group, saya letakkan, saya pindahkan ya. Ingat ya, harus pada titik tengah ini ya. Klik pada titik tengah ini, lalu Anda pindahkan, lalu letakkan pada area ini, pada area ini ya, area sudut dari apa ini. Ya, seperti itu ya. Saya klik 2 kali, saya copy, saya select dulu, saya Ctrl move, ketik X 3 enter. Oke, setelah itu kita akan potong pada bagian ini ya. Pada bagian ini saya potong dengan cara saya select, oke. Oke, delete. Lalu Ctrl move ya, sudah terpotong ya. Tinggal pada bagian ini kita pasangkan pada area ini ya. Oke, saya select ini pada bagian ini ya. Saya copy, Ctrl C, lalu escape, keluar dari grup, lalu Ctrl V, saya my group, lalu saya rotasi 90 derajat. Lalu pada area tengah ini ya, pada area tengah ini saya letakkan pada titik ini ya. Oke, sehingga ruang kosong di antara ini bisa tertutupi dengan hubungannya.
Oke, seperti itu. Lalu saya klik 2 kali, saya copy, kontrol pindah, kontrol move, ketik X6, enter. Oke, seperti itu. Lalu saya delete pada bagian ini. Oke, seperti itu. Lalu escape. Di sini ada ruang kosong yang melebar ya. Di sini ada area ruang kosong yang agak melebar. Cara mengurangi ruang kosong tersebut berikut saya berikan. Saya buat garis pada titik tengah ini ya. Lalu saya skala, saya pilih skala di sini ya. Lalu pada titik tengah merah ini saya tumpukan ke arah titik garis yang tadi saya buat ya, seperti itu, sehingga ruang kosong pada area ini berkurang ya. Oke, seperti itu pemirsa semuanya. Oke pemirsa semuanya, apabila sudah tertutupi semua dengan komponen, maka tahap berikutnya saya akan mengedit salah satu komponen ini. Saya klik 2 kali, masuk ke grup, saya copy kedua persegi ini yang warna hijau dan warna putih. Ctrl C, escape, keluar dari grup, lalu Ctrl V ya, saya geser ke sebelah kiri. Oke, lalu tahap berikutnya saya edit komponen yang warna hijau. Saya klik 2 kali. Oke, setelah itu saya push, saya turunin pushnya ke bawah sejarak 130 mm. Lalu saya delete pada bagian ini. Ini juga saya delete ya, seperti itu. Lalu saya klik 2 kali, saya hide. Oke, lalu saya warnain putih, saya select garis pada sebelah kanan, kontrol, lalu pindah, saya geser sejarak 80 mm. Oke, seperti ini. Lalu ya saya push setebal 90 mm. Oke, seperti itu. Lalu pada permukaan ini saya delete, saya buat garis ulang di sini ya, hingga tertutup. Lalu saya delete garisnya sambil menekan kontrol. Garis ini saya delete sambil menekan kontrol ya, seperti itu. Lalu pada permukaan ini juga saya delete sambil menekan kontrol agar garis hitamnya hilang ya. Delete, tahan pada tombol kontrol. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya my group, saya klik dari kiri atas ke kanan bawah, saya my group. Lalu saya buat garis pada area ini. Oke, saya geser sejarak, kontrol move ya, geser sejarak 50 mm. Saya buat garis ulang di sini. Di sini saya buat garis ulang sehingga tertutup ya. Oke, saya reverse faces di sini. Saya double klik my group. Oke, setelah my group saya double klik lagi. Ya, saya push sejarak 40 mm. Lalu saya hapus permukaan ini, saya tekan E, delete sambil menekan kontrol seperti ini.
Pada bagian ini juga saya delete, saya ketik I sambil menekan kontrol. Kalau Anda tidak menekan kontrol maka permukaannya akan terhapus. Skip. Lalu saya panjangkan persegi ini menggunakan perintah skala seperti ini, lalu saya sejajarkan dengan ukuran ini, ukuran persegi ini. Oke. Setelah itu saya unhide, saya munculkan lagi persegi tadi ya. Lalu saya akan membentuk genteng 3 dimensi di sini ya. Saya push, saya pilih tool pie, saya ambil titik tengah di sini, lalu saya buat lekukan ya. Setelah saya buat lekukan, saya buat garis pada area ini, area belakang tumpukan ke bagian atas ya, hingga berbentuk seperti ini ya. Oke. Lalu saya klik 3 kali, lalu saya tekan shift, double klik pada area ini ya. Saya shift garis area ini juga, area lekukan itu saya shift, lalu saya shift pada area ini juga ya. Lalu delete, lalu select garis lekukan tersebut sambil menekan kontrol. Saya select garis ini juga, select, lalu follow me pada area ini ya. Setelah follow me, saya delete permukaan pada area belakang, dimaksudkan agar modeling atap 3 dimensi ini menjadi ringan, detail atap genteng ini menjadi ringan. Oke. Saya hapus pada area belakang. Ya, seperti itu. Lalu saya warnai warna putih. Oke. Lalu pada area permukaan luar saya warnai sewarna hijau atau sewarna yang Anda inginkan. Ya, seperti itu. Saya double klik my group, saya pasangkan layar untuk detail genteng 3 dimensi ini. Layer, sama namakan detail 1 ya. Saya pilih anything info ya. Ya, oke, seperti itu. Lalu saya select genteng 3 dimensi ini, lalu saya select pada area ini, area kayu rank ini ya. Saya select, lalu saya Ctrl C, lalu escape keluar dari grup, lalu saya akan edit pada area persegi yang warna putih ini, double klik, lalu saya Ctrl V, lalu pada sudut ini saya pindahin, saya letakkan pada sudut ini ya. Oke, seperti itu. Lalu persegi yang warna putih tadi saya delete ya, seperti itu. Saya pasangkan layar untuk detail genteng yang sebelah kiri ya. Saya namakan detail 2 ya. Ya, seperti ini. Oke, escape. Saya masuk ke area komponen sebelah kanan, double klik, lalu garis persegi ini yang warna putih ini saya delete ya. Oke, seperti itu. Saya skip. Kita lihat. Oh ya, sebelum kita cek, kita delete garis hitam pada area sebelah kanan sambil menekan kontrol ya.
Terus garis hitam sebelah kanan juga saya delete sambil menekan kontrol, escape. Terus komponen pada area sebelah kanan ini saya double klik lagi ya, saya delete garis hitamnya sambil menekan kontrol. Oke, escape. Kita lihat hasilnya. Oke pemirsa semuanya, sini sudah terbentuk ya detail tab. Lalu saya akan perlihatkan kepada Anda detail rangka tulangan dari atap ini. Saya hilangkan centang detail 1, detail 2 juga. Terus area yang transparan ini saya kurangi transparannya dengan menekan B. Saya letakkan pada area ini ya, saya pilih edit, lalu saya kurangi transparannya hingga bening ya, seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya pemirsa semuanya ya. Di sini sudah terbentuk dengan detail rangka kayu ya, rangka kayu atap. Sambil tampak depan, lalu perspektif ya, lalu saya munculkan detail 1. Nah, di sini sudah terbentuk dengan sempurna ya. Apabila Anda ekspor ke AutoCAD sudah sempurna ya, saya akan memasangkan hubungan pada atap ini ya, dengan cara kita tekan B. Oke. Saya pasang layar. Detail atap ini saya hide ya, bisa semuanya. Detail atap ini saya hide sambil menekan kontrol, select, klik. Saya hide dulu agar kita akan memudahkan saya dalam membuat hubungannya. Saya double klik aja, saya select garis pada area ini ya, saya select sambil menekan kontrol. Lalu saya kontrol C, escape keluar dari grup, lalu kontrol V. Oke. Lalu saya buat garis di sini. Ya, saya tekan kontrol, saya letakkan pada ujung sini juga. Lalu saya letakkan pada ujung sini juga. Kita munculkan lagi ya. Saya unhide. Kita buat ukuran di sini. Saya buat garis lurus di sini. Saya klik Entity Info. Ukurannya 107 mm ya. Ini ya. 107 mm. 107 mm. Diameternya maka diameternya 107 mm. 107 mm ya, oke. Lalu ini saya kontrol C, saya kontrol move, saya letakkan pada area ini. Saya kontrol move juga, saya letakkan
pada area ini. Oke, saya membuat hubungan sederhana aja ya. Saya select garisnya, lalu volume. Oke, begitu juga pada area ini. Saya volume. Oke, seperti itu. Saya ulangi, saya select ya, saya volume. Ya seperti ini, saya push. Saya select, melakukan kontrol, lalu volume. Kita ulang sekali lagi. Select semua. Pada area ini jangan kita select ya. Oke. Lalu volume. Ya. Lalu kita Ctrl C pada bagian ini. Lalu kita letakkan pada area ini ya. Ctrl V. Ctrl V. Saya micro. Saya rotasi ya. Saya rotasi, tekan M. Ya. Lalu letakkan pada area ini, tapi kita pastikan pada area titik tengah ya. Kita option F, ya, skip, lalu letakkan pada titik tengah dari circle tersebut. Saya double klik, hapus titik hitam itu, skip, double klik, lalu kita push ya. Oke, lalu klik 3 kali untuk menghilangkan garisnya. Saya klik kanan, pilih soften edge. Oke, seperti ini. Skip, saya exclude, saya pilih reverse patches. Oke, lalu saya delete, saya klik 3 kali, micro, lalu hubungan ini saya pindahin di titik ini ya, di titik ini, lalu saya letakkan pada area ini. Oke, begitu sempurna akan bisa semuanya. Lalu saya tekan D, saya transparankan lagi area ini, saya geser sehingga menjadi bening dan bening. Oke, sewarna hijau. Ini juga sewarna hijau. Lalu saya pasang layer lagi. Oke, di sini sudah ada detail atap dan detail gentengnya. Oke, sudah selesai proses semuanya. Mudah-mudahan Anda bisa menerapkan di dunia lapangan dengan kerja ya. Akhir kata, saya Pandi Wijaya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.